karena dia berbohong, hitamnya itu mutar terus ke kanan arah atas gitu loh. Kan sudah bilang kalau dia pernah terjadi, pasti kalau dia lupa matanya arahnya ke kiri atas. Dan kalau terjadi pasti jawabnya lancar. Tetapi karena dia diajar-ajari, ketika ditanya oleh hakim susah jawab, ditanya jaksa susah jawab, tetapi ketika ditanya oleh pengacara Ferdy Sambo dan Putri, lancarnya minta ampun. Superior. Coba Mbak perhatikan ya, ketika jaksa dan hakim bertanya, mereka itu AAUU kesusahan untuk ngomong. Tetapi ketika pengacaranya yang bertanya, lancarnya setengah mati. Sampai bingung hakimnya, lancar kali pun katanya. Tetapi kalau hakim yang bertanya seperti sakit gigi, susah mulutnya bergerak kan gitu. Itu menandakan bahwa mereka itu berdusta, dan jawaban yang ditanyakan pengacara kenapa begitu lancar adalah karena sudah dihafal di luar, sudah diajar-ajari. Bukan karena terjadi. Dan lihat pula matanya si Susi misalnya, matanya itu hitamnya itu setiap kali ditanya. Yang disampaikan terdakwa Kuat kepada saudara? Om Kuat hanya ketemu saya pas papasan, Om dipanggil. Tiba-tiba terus saya dipanggil Om Kuat, tiba-tiba langsung menyerahkan saja yang mulia, dikeluarin dari tasnya begitu yang mulia. Ayah, menyerahkan itu. Siap. Kok saudara bisa berkesimpulan itu dititipkan? Hanya bilang tolong Om titip taruh ke dapur, gitu aja yang mulia. Bagaimana mungkin laki-laki bisa dijahati secara seksual, apalagi kalau pelakunya adalah perempuan? Masyarakat awam barangkali tidak bisa menangkap itu. Nah, jadi korban yang lebih-lebih bernotabene jenis kelamin laki-laki ini semakin sulit untuk mencari pertolongan, semakin sulit untuk mengatakan ke siapapun bahwa sudah mengalami penderitaan sekian lama. Mulutnya bisa diam seribu bahasa, tapi tanda-tanda penderitaan yang dialami akibat kejahatan seksual itu dari hari ke hari kian nyata. Dia semakin sulit mengendalikan emosinya, dia semakin temperamental, dia kemudian melakukan istilahnya sexualization of behavior. Perilakunya menjadi serba seks kesannya. Karena apa? Itu yang barangkali terindikasi minta tolong dicarikan perempuan lah segala macam. Baik. Kemudian juga mengembangkan pola hidup yang tidak sehat, yaitu dugem, tambah lagi kepribadian ganda. Baik. Kamarudin Simajuntak minta hakim perintahkan Ferdy Sambo CS jalani tes narkoba. Kamarudin Simajuntak memohon agar majelis hakim Kamarudin Simajuntak memohon agar majelis hakim memerintahkan dilakukan tes narkoba pada Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Dia menduga para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J itu terkesan sering halusinasi yang bisa jadi akibat penggunaan narkoba. Mereka ini terus berputar-putar, teorinya hanya seputar seks dan pelecehan ditambah memprofiling yang buruk-buruk kepada almarhum, katanya. Kita sebenarnya meminta kepada majelis hakim dan jaksa dalam hal kepada Mahkamah Agung maupun kepada Jaksa Agung supaya para terdakwa ini dites dulu, ujarnya. Kamarudin menyambung lagi, jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika dan narkoba karena halusinasinya itu terlalu jauh. Menurutnya perlu dilakukan uji pada rambut dan darah terhadap para terdakwa itu. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika karena ada juga dari lingkungan mereka ini yang sudah datang ke saya menyatakan hal itu. Waktu ada kemarin itu pertemuan asuransi, tuturnya. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat itu mengatakan ia khawatirkan yang dikatakan semua persidangan yang buruk-buruk tentang almarhum berupa halusinasi. Siapa yang menyampaikan informasi tersebut, dia enggan menyebutkan namanya. Kamarudin mengatakan dari lingkaran aparat dan juga lingkungan pengacara terdakwa. Dari lingkungan mereka itu termasuk lingkungan pengacaranya, ucapnya, dikutip tribunjambi.com dari channel YouTube Kompas TV Jumat 18 November 2022. Dalam penyampaiannya, Kamarudin Simajuntak sering menyebut dia mendapatkan informasi intelijen. Terkait hal itu, Kamarudin mengatakan informasi dia peroleh bukan dari institusi, melainkan perseorangan yang bekerja di lembaga intelijen. Sidang lanjutan Ferdy Sambo, sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati akan dilanjutkan pada Selasa 22 November 2022.
Berdasarkan pantauan di situ, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agenda sidang pembunuhan di Duren 3 itu adalah pemeriksaan saksi mulai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada sidang yang menyita perhatian publik ini, satu di antaranya saksi yang akan dihadirkan adalah Anita Amalia. Anita Amalia adalah customer service layanan luar negeri Bank BNI KC Cibinong. Pada saat pemeriksaan saksi untuk Baradae pekan lalu, harusnya Anita juga dipanggil sebagai